Pengakuan Presiden PKS Ahmad Saiku bahwa partainya mendapatkan tawaran posisi cawagup di Pilkada Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju memantik diskusi panas. Ada yang beranggapan bahwa tawaran itu sebagai bentuk usaha untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Anggapan ini dibantah Partai Gerindra lewat Ketua DPD-nya Ahmad Riza Patria bahwa partainya tak pernah jegal-menjegal siapapun termasuk Anies Baswedan. Ia mencontohkan tetap bersama Anies saat di Jakarta, kendati tahu percis Anies sedang mempersiapkan diri untuk maju capres melawan Prabowo. Entahlah apakah tawaran posisi cawagup buat PKS itu datang resmi dari Koalisi Indonesia Maju atau hanya datang dari salah satu partai anggota Koalisi Indonesia Maju saja, sebab partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju belum terlihat solid menyikapi perkembangan pilkada di Jakarta. Misalnya Gerindra sudah menyebut nama Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, sementara Partai Golkar sendiri belum memutuskan apakah Ridwan Kamil akan dipasang di Jakarta atau tetap di Jawa Barat. PAN tampak setuju memasang Ridwan Kamil di Jakarta, tapi Partai Demokrat belum memastikan diri secara internal. Bak memakan bubur panas, agaknya Koalisi Indonesia Maju menjadikan Pilkada Jakarta berada di tengah-tengah, dimakan dari pinggir dulu, terus bergerak ke tengah, dan Jakarta termasuk Jawa Barat sebagai tempat terakhir penentuan. Di pinggir diselesaikan dulu seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya. Presiden PKS juga mengatakan bahwa partainya belum tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Tapi entah kenapa, Presiden PKS ini seperti melempar bola panas tentang tawaran posisi cawagup di Jakarta itu. Apakah PKS sebetulnya juga sedang cek ombak untuk berpisah dengan Anies dan masuk ke dalam koalisi pemerintahan, ataukah sedang melakukan tawar-menawar politik pula dengan Anies? Jika tak mengambil kadernya sebagai wakil, maka PKS bukan mustahil akan benar-benar pergi dari Anies. Anies dan PKS itu seperti dua sisi dari satu mata uang, saling membutuhkan. Kalau salah satu berpisah, maka keduanya sama-sama tak berarti. Anies kalau tak didukung PKS, mana pula bisa kuat. PKS kalau tak mendukung Anies, akan ditinggalkan oleh pemilihnya sendiri. Bahkan bisa jadi akan dihantam sejadi-jadinya oleh pendukungnya sendiri. Jadi akan saling rugi. Komprominya biasanya dalam politik, kalau tidak fulus, ya janji-janji. PKS biasanya punya satu kelebihan, yakni mesin partai atau kader. Tapi pada saat yang bersamaan juga punya satu kekurangan, yakni ketokohan. Sementara Anies sebaliknya, punya ketokohan tapi tak punya mesin partai. Jadi waktu yang panjang sekalipun tak akan ada artinya. Bukankah setinggi-tingginya bangau terbang, baliknya kekubangan juga?